warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran Al-Quran pada pagi hari ini, marilah kita awali ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Silahkan Mas Abi. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak sekalian sudah siap? Siap ya, siap pembelajaran ya. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen nama kalian satu persatu terlebih dahulu. Cek kehadiran nih. Baik, yang pertama Rahmat Muafiq. Hadir. Oke, Dimas Salman. Hadir. Januar Riyadi Ramadhani. Hadir. Lintan. Hadir. Eri. Hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Pada pagi hari ini ya kita akan belajar materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah membahas masalah taubat. Hari ini kita akan belajar masalah ikhlas ya. Tema kita ikhlas beramal kepada Allah ya. Ikhlas dalam beramal kepada Allah. Baik, teman-teman sekalian, anak-anak sering nggak dengar kata-kata ikhlas? Sering ya. Contoh yang paling sering kalian dengar ketika apa? Ketika apa? Bersedekah, betul ya. Sedekahi sing ikhlas ya. Kemudian ketika ibadah sing ikhlas baik kan sering dengar seperti itu ya. Nah, ikhlas itu dalam bahasanya, secara bahasa itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah ya, murni ibadah gurgu Allah gitu ya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mengaitkan materi kita masalah ikhlas ini. Kita cek dulu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini gambar apa ini? Ya. Gambar apa? Matahari, betul ya. Kenapa kok Bapak ambil gambar matahari? Karena matahari merupakan salah satu ya simbol yang menjadikan kita harusnya bersyukur betul kepada Allah. Karena apa? Matahari itu memberi tak harap kembali. Ya toh, bagai sang surya menyinari dunia, gitu kan? Ya, makanya ikhlas ini harus kita contoh daripada aktivitas matahari. Mungkin kita diberikan nikmat Allah pagi harinya, siang hari kita bermaksiat, apakah Allah cabut nikmat kita? Enggak, ya. Termasuk diantaranya matahari ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti yang kita pelajari tentang surah An-Nisa ayat 146. Tujuannya apa sih? Kita belajar surah An-Nisa ayat 146. Tentu tujuan yang pertama mampu membaca dengan baik dan benar, kemudian tahu arti dan makna kandungan surah An-Nisa, kemudian dapat menanamkan perilaku ikhlas dalam beramal kepada Allah, kemudian dapat menampilkan contoh bersikap ikhlas dalam beramal soleh kepada Allah. Oke, silahkan buka Qur'annya masing-masing ya, anak-anak sekalian. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-146. Baik, silahkan disimak, Bapak akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Baik, yuk anak-anak kita baca bersama ya. Wahid isnain salasa dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah
wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Oke, mumtaz anak-anak. Baik, sekarang saya akan mengetes ya salah satu di antara kalian untuk membacakan. Silahkan Mas Dani, ya Yanuar Riyadi, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa 'atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Mumtaz. Adem ya teman-teman sekalian ya, anak-anak sekalian. Baik, selanjutnya kita akan belajar makna daripada kandungan surah An-Nisa ayat 146 yang kita pelajari. Baik, sebelumnya Bapak akan membagi dua kelompok ya, karena Mas Dani sudah membaca. Sekarang saya bagi Mas Afif dengan Dimas, kemudian Lintang dengan Eri. Silahkan cari makna kandungan surah An-Nisa ayat 146. Silahkan dicari ya. Baik. Oke, baik, sudah. Silahkan kelompok yang pertama sebutkan makna kandungan yang pertama. Yang pertama adalah anjuran agar umat manusia untuk bertaubat. Oke, betul sekali ya, untuk bertaubat. Kemudian yang kedua. Yang kedua agar umat manusia melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Oke, kemudian kelompok yang kedua. Udah siap ya? Baik, silahkan Lintang. Anjuran agar umat manusia selalu menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, betul sekali. Yang keempat, Eri, berarti Ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada surganya. Oke, betul sekali ya anak-anak sekalian, kita sudah belajar makna kandungan surah An-Nisa ayat 146. Nah, dari sini kita belajar banyak ya, bahwa Allah menganjurkan untuk bertobat, beribadah ikhlas karena Allah dan seterusnya, dan itu semuanya akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya anak-anak sekalian, kita kan dulu pernah belajar ya taubat, kemudian tafsirnya. Nah, kalau kalian bertanya apa sih tafsirnya gitu ya. Baik, tafsirnya saya akan bukakan, silahkan perhatikan slide-nya ya anak-anak sekalian. Kita akan belajar tafsir daripada tafsir Jalalain tentang surah An-Nisa ayat 146. Saya bacakan ya. Kecuali orang-orang yang bertobat tadi, maksudnya dari kemunafikan ya, karena ayat sebelumnya bercerita tentang orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, orang-orang wa akhlasu, yang orang-orang mengadakan perbaikan adalah terhadap amal perbuatan mereka. Sementara serta berpegang teguh kepada agama Allah dan mengikhlaskan agama karena Allah, artinya daripada riya ya, mereka dibersihkan betul, ibadahnya murni karena Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang bersama orang-orang beriman, artinya mengenai apa-apa yang mereka peroleh itu mereka akan dipertemukan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman itu pahala yang besar. Pahala besar di akhirat, tafsir Jalalain menyebutkan adalah surganya Allah. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar ya tentang surah An-Nisa ayat 146 ini, yang dimana di dalamnya ada taubat, ikhlas. Tapi pada pagi hari ini kita sedang berbicara masalah ikhlas ya, agar supaya ikhlas ini tertanam kepada diri kita, kepada amal-amal. Setiap kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak tanya dulu nih, siapa yang bisa menyebutkan contoh orang yang berbuat ikhlas? Ngacung. Oke, Mas Hafid. Contoh ikhlas adalah dengan bersedekah tanpa mengharap imbalan. Oke, betul sekali ya. Applause untuk Mas Hafid. Ya. Baik. Oke, betul sekali ya. Itu salah satu contoh di antara orang yang berbuat ikhlas. Contoh lainnya, ketika kita sholat sendiri nih, khusyuk, betul ya. Di depan orang ramai kita juga khusyuk. Di depan gak ada orang, mau dimanapun kita tetap khusyuk. Yang penting tujuan kita siapa? Allah, gitu ya. Artinya makna ikhlas ketika kita berbuat, kita murnikan tujuan kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, inilah alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat
bermanfaat bagi kehidupan kita. Tentunya setiap ayat Allah yang dibahas merupakan seluruhnya adalah hal-hal penting yang harus kita pelajari dan kita harus pahami. Apalagi kita harus bisa ditekan untuk mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Bapak sampaikan ya, silahkan dipelajari, diamalkan ya, insyaallah Anda sudah paham semuanya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.